Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya dan nikmatnya sehingga masih diberikan kesehatan dan dapat menyelesaikan presentasi guna memenuhi tugas 2 kuliah sebelum UAS yang diberikan oleh dosen pengajar mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang terhormat Bapak Ogi Hafiz Juanda sebagai advokat, dosen, sertifikat legal auditor, sertifikat profesional arbiter, sertifikat mediator dan konsiliator. Izin saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Raka Sofan Dinata dengan NPM 213300516058. Dalam presentasi ini, saya memaparkan yaitu pengertian hukum perdata internasional beserta asas-asas dan karakteristiknya. Selain itu, saya juga membahas sumber-sumber hukum yang digunakan dalam hukum perdata internasional serta penerapannya dalam kasus-kasus nyata. Melalui presentasi ini, semoga para penonton video presentasi ini dapat memahami pentingnya hukum perdata internasional dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum perdata internasional, juga dapat memperkuat sistem hukum internasional dan meningkatkan keadilan dalam hubungan antar negara. Apa sih hukum perdata internasional itu? Jadi hukum perdata internasional itu adalah aturan hubungan individu atau badan hukum yang mengikat atau melekat secara keperdataan antar negara-negara yang memiliki adanya unsur asing. Tujuannya itu untuk utama itu untuk menyelesaikan konflik antar negara-negara, hukum antar negara-negara internasional. Nah, konfliknya itu seperti apa? Mencakup kayak dalam kontrak antar negara gitu, transaksi keuangan, perjanjian bisnis, contoh-contohnya seperti itu. Apa sih asas-asas hukum perdata internasional itu? Asas-asas hukum perdata internasional adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam menyelesaikan masalah hukum antar negara. Yang antara lain ada beberapa asas yang terpenting dalam hukum perdata internasional, antara lain itu yang pertama asas kedaulatan negara. Jadi asas kedaulatan negara itu setiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing dan tidak dapat diintervensi oleh negara lain dalam hal penyelesaian masalah hukum. Yang kedua itu asas persamaan. Nah, asas persamaan ini itu setiap individu atau badan hukum memiliki hak yang sama di depan hukum tanpa memandang kewarganegaraan atau agama atau jenis lain. Yang tiga itu asas keadilan. Yang asas keadilan ini itu keputusan yang diambil harus adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang keempat itu asas ketertiban umum, itu keputusan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku dan tidak merugikan ketertiban umum. Nah, sekarang masuk ke materi apa sih karakteristik itu hukum perdata internasional itu. Nah, hukum perdata internasional itu memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan hukum perdata nasional, ya kan? Yaitu pertama, hukum perdata internasional itu berlaku di antara subjek hukum yang berasal dari negara-negara yang berbeda. Nah, ini berarti bahwa hukum perdata internasional tidak hanya mengatur hubungan antar warga negara. Jadi, hubungannya tuh suatu negara tertentu, tetapi juga bisa antar warga negara dari negara-negara yang berbeda. Kedua itu hukum perdata internasional didasarkan pada prinsip-prinsip umum hukum yang diterima oleh masyarakat internasional. Ini berarti bahwa hukum perdata internasional mencerminkan
nilai-nilai dan kepentingan yang diakui secara internasional seperti keadilan, terus ada kesetaraan, terus ada dan kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, hukum perdata internasional dapat dianggap sebagai alat untuk mempromosikan perdamaian atau kerjasama antar negara-negara internasional. Lanjut, sekarang masuk ke materi apa sih itu sumber hukum perdata internasional. Sumber hukum dalam hukum perdata internasional itu terdiri dari dua jenis, yaitu sumber hukum primer yang pertama, yang kedua itu sumber hukum sekunder. Nah, sumber hukum primer adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara untuk mengatur hubungan hukum antar negara. Sedangkan sumber hukum sekunder adalah doktrin, jurisprudensi, dan praktek yang dikembangkan di masyarakat internasional. Pengambilan keputusan dalam kasus-kasus hukum perdata internasional dipengaruhi oleh sumber hukum yang digunakan. Penggunaan sumber hukum primer akan memberikan kepastian hukum karena perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum yang kuat. Namun, penggunaan sumber hukum sekunder juga penting karena dapat memberikan interpretasi yang lebih luas dan fleksibel terhadap perjanjian-perjanjian antar negara yang internasional. Nah, sekarang masuk ke sesi penerapan hukum perdata internasional dalam kasus-kasus yang sudah nyata gitu. Saya mengambil yaitu contoh kasus pertama, ada contoh kasus pertama yang melibatkan hukum perdata internasional adalah kasus Texaco sampai Chevron di Ekuador pada tahun 1964. Texaco ini mulai mengebor minyak di wilayah Amazon, Ekuador, dan meninggalkan sejumlah limbah beracun di wilayah tersebut. Setelah Texaco bergabung dengan Chevron pada tahun 2001, Chevron menjadi pihak yang bertanggung jawab atas masalah lingkungan tersebut. Para pengacara dari kedua belah pihak itu kemudian menggunakan hukum perdata internasional untuk menyelesaikan kasus ini di pengadilan internasional. Terus yang kedua itu kasus kedua saya mengambil dari perceraian seorang wanita Indonesia menikah dengan seorang pria Inggris dan tinggal bersamanya di Inggris. Nah, terus lalu dia kan ke Indonesia. Nah, melahirkan anaknya kan uh, karena itu anaknya lahir di Indonesia, memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka memiliki kewarganegaraan Indonesia. Nah, namun setelah beberapa tahun pasangan tersebut bercerai dan wanita Indonesia ingin kembali ke Indonesia dengan anak-anak mereka. Jadi kan tadinya wanita ini tinggal di Inggris ya bersama suaminya. Terus dia ingin balik ke Indonesia karena anak-anaknya di Indonesia kan, lahir di Indonesia. Pria Inggris ini menuntut hak asuhnya atas anak dan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Inggris karena anak-anak wanita Indonesia ini itu lahir di Indonesia tadi dan memiliki warga kenegaraan Indonesia, maka gugatannya pengadilannya di Indonesia. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Sekarang memasuki sesi kesimpulan. Kesimpulan dalam presentasi ini yaitu hukum perdata internasional merupakan hukum perdata bagian dari hukum nasional untuk hubungan internasional. Ada 4 aneka ragam pandangan tentang luas lingkup hukum perdata internasional. Yang pertama yaitu pandangan yang tersempit, yang kedua pandangan yang lebih luas, yang ketiga pandangan yang lebih luas lagi, yang keempat pandangan yang terluas. Hukum perdata internasional di Indonesia ini menganut pandangan yang keempat, peraturan perundang-undangan yang terkait
hukum perdata nasional, yaitu ada instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional. Berbagai istilah dipakai dalam hukum perdata internasional, diantaranya adalah conflict of law, private international law, dan hukum antar tata hukum hatta atau hatta. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan tadi dengan tugas yang telah saya kerjakan. Semoga menjadi nilai tambahan dalam nilai mata kuliah hukum perdata internasional. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam perihal nama, pengetikan atau penjelasan dan lain-lain. Semoga dari materi yang saya paparkan tadi dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi yang menonton video ini. Mungkin barangkali ada tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen.